Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Aibda R, penembak pelajar SMKN 4 Semarang hingga tewas, ditetapkan sebagai tersangka dan dipecat dari Polri alias pemberhentian tidak dengan hormat. Kematian bocah perempuan 9 tahun masih dalam penyelidikan. Jasad korban diotopsi dan 8 orang saksi diperiksa. Pecahkan rekor pembuatan makanan tradisional gemblong terbanyak, pemerintah Kota Salatiga dianugerahi penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia. Banjir yang masih menggenangi sekolah madrasah di Kabupaten Cilacap memaksa para siswa melaksanakan ujian sekolah di dalam rumah warga. Ujian dilakukan tanpa alas dan meja. Sungguh memprihatinkan. Tak ada meja, tak ada kursi. Para siswa ini berlesahan di salah satu rumah warga di Desa Bojong, Kabupaten Cilacap. Apa daya, mau tidak mau sebanyak 40 siswa kelas 4 hingga kelas 6 Madrasah Ma'arif 2 Kabupaten Cilacap tetap harus melangsungkan ujian akhir semester. Pihak sekolah terpaksa memilih rumah warga agar pelaksanaan ujian tetap berjalan sebab semua gedung sekolah masih terendam banjir. Itu pun hanya ada satu-satunya rumah warga yang dekat sekolah yang bisa digunakan. Pembelajaran kita pindah ke rumah warga karena kondisi air semakin tinggi. Yang kemarin dilaksanakan di masjid, namun hari ini masjid juga sudah mulai terendam air. Memang sekolahan total nggak bisa digunakan ya? Untuk 100% sekolahan tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Bahkan kantor yang cukup tinggi pun mulai tergenang mulai kemarin. Bencana banjir yang menggenang sekolah Madrasah Ma'arif 2 Bojong, Kabupaten Cilacap terjadi rutin setiap musim penghujan. Pihak sekolah berharap ada solusi dari dinas terkait agar sekolah mereka terbebas dari bencana banjir. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Kita beralih ke informasi berikutnya. Hari Anti Korupsi Sedunia diperingati mahasiswa di Tegal dengan menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati. Puluhan mahasiswa terlibat saling dorong dengan polisi karena menuntut masuk kompleks Bupati dan kantor DPRD. Saling dorong antar puluhan mahasiswa dengan polisi terjadi di depan kompleks kantor Bupati dan DPRD Tegal Senin sore. Puluhan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Para pendemo juga sempat membakar ban bekas sambil menari-nari membentuk lingkaran. Pengunjuk rasa mendesak adanya tata kelola pemerintah di Kabupaten Tegal yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Respon kami menyikapi terkait dengan pemilu 2024 yang kemudian begitu pragmatis, yang ini bisa menimbulkan soal celah praktik-praktik korupsi yang terjadi di Kabupaten Tegal. Maka kami kemudian hari ini ada 8 poin tuntutan. Untuk fakta integritas sudah ditandatangani oleh selaku Wakil Ketua DPRD Mas Agus Solihin. Untuk selanjutnya kita akan menghadap ke Pak Kapolres, Pak PJ Bupati, dan Bapak Kejaksaan untuk juga menandatangani fakta integritas yang kami buat dengan poin-poin tuntutan yang sudah kami hasilkan dan kami tuntut seperti itu. Walau berdemonstrasi di depan kantor Bupati, tetapi yang menemui mahasiswa adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Agus Solihin. Beberapa hal yang menjadi kegelisahan adik-adik kita, dan itu sifatnya adalah masukan-masukan untuk perbaikan tata kelola pemerintah ke depan, termasuk salah satunya isu-isu anti korupsi, kemudian perbaikan tata kelola pemerintahan, terkait dengan juga pengangguran, kemudian banyaknya investasi. Ya, diharapkan dengan semakin banyak investasi, tentu harapannya adalah angka pengangguran masyarakat Kabupaten Tegal semakin kecil atau menurun, dan insya Allah itu akan menjadi perhatian kita ke depan. Mungkin itu, terima kasih.
Pendemo juga meminta para pejabat di Kabupaten Tegal mendatangi Fakta Integritas untuk mendukung terciptanya pemerintah yang bersih dari KKN. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Sejumlah anggota Satlantas Polres Grobogan terkena hukuman push up. Mereka dihukum karena tidak membawa peralatan wajib jelang operasi Lilin 2024. 9 anggota kepolisian dihukum push up di Patung Kuda Purwodadi, Grobogan Selasa pagi. Ternyata bukan hanya pengendara saja yang terkena razia. Kasat Lantas Polres Grobogan secara dadakan mengumpulkan para anggotanya untuk melakukan pengecekan terkait kelengkapan peralatan. Anggotanya diwajibkan membawa senter, lampu kedip, hingga jas hujan karena kondisi cuaca sudah memasuki musim hujan. Selain itu, anggotanya juga ditertibkan untuk persiapan jelang operasi Lilin 2024. Kegiatan ini tentunya sebagai wujud kesiapan kami dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya yang merayakan Natal dan Tahun Baru, terutama jas hujan yang saat ini memang musim hujan tidak menentu. Tujuannya agar para personel selalu siap dalam keadaan apapun, baik perorangan maupun kesiapan lainnya. Pengecekan ini diharapkan anggotanya lebih disiplin dan selalu siap dalam bertugas. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Lembaga Prestasi Indonesia Dunia memberikan penghargaan kepada pemerintah Kota Salatiga atas pemecahan rekor pembuatan makanan tradisional gemblong. Pembuatan gemblong diharapkan dapat mengenalkan potensi hasil kreatif olahan singkong yang bisa menjadi ide usaha sekaligus daya tarik wisatawan. Berbagai bentuk gemblong ini dibuat para peserta dalam gelaran Festival Wisata Salatiga 2024 di Kampung Singkong, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga pada hari Sabtu dan hari Minggu lalu. Salah satu daya tarik utama festival tahun ini adalah pembuatan gemblong singkong dari bahan ketela yang merupakan kekayaan kuliner khas Salatiga. Di Kampung Singkong ini, warga bersamaan membuat makanan gemblong singkong sebanyak 2024 gemblong. Kampung ini menciptakan rekor baru dan dicatat oleh Lembaga Prestasi Indonesia Dunia pada urutan rekor ke-895, yaitu pembuatan gemblong singkong terbanyak. Acara ini juga mengajak untuk makan singkong karena sangat besar manfaatnya bagi tubuh. Rekornya memanglah sangat luar biasa berhubung dengan singkong, yaitu pembuatan gemblong singkong terbanyak 2024 gemblong. Dan ini merupakan suatu rekor baru yang kami catat di Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Jadi ini bukan memecahkan rekor, tapi ini menciptakan rekor dunia baru. Rekor ini saya harapkan menjadi trigger dan mengenalkan bahwa Salatiga punya satu destinasi wisata kuliner yang berbeda dengan tempat lain, yaitu olahan singkong, di mana semua barang, semua hidangan dengan singkong. Pembuatan gemblong ini diharapkan dapat mengenalkan potensi hasil kreatif olahan singkong yang bisa menjadi ide usaha sekaligus daya tarik wisatawan. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.